Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, belas kasih Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, hadirlah pula di antara orang-orang yang saling memaafkan dan saling melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi sesama bagi orang yang menjadi korban kekerasan dan penderitaan memang tidak mudah. Namun selalu ada harapan karena Allah menggerakkan hati orang beriman untuk menemukan wajah Allah dalam diri sesama yang menderita. Diskusi Yesus dengan ahli Taurat tentang siapakah sama manusia dalam kisah orang Samaria yang murah hati membuka mata hati banyak orang bahwa sesama kita itu adalah orang yang melakukan tindakan belas kasih kepada yang menderita. Yesus sejak pertama sudah menegaskan bahwa apa yang dilakukan bagi salah seorang yang hina ini, itu kita lakukan bagi Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang Kristen diajak untuk tetap menjunjung tinggi semangat kasih yang dirayakan dalam sikap hidup setiap hari. Orang yang telah menunjukkan sikap belas kasihan kepada sesama, menegaskan dirinya sebagai sesama bagi orang lain. Belas kasih dimengerti semua orang, baik yang beragama maupun tidak. Sikap belas kasih dan sikap peduli dapat dipahami semua orang. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak agar kita mampu menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih dalam pelayanan dan kesaksian hidup kita setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu, kita diajak untuk semakin menghayati, merenungkan, dan melaksanakan dalam diri setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus untuk melaksanakan belas kasih, terutama bagi mereka yang menderita, yang menjadi korban ketidakadilan, yang menjadi korban kekerasan tanpa pandang bulu. Adalah tanggung jawab setiap orang yang mengaku diri sebagai orang Katolik untuk sungguh-sungguh memperlihatkan wajah Allah yang penuh belas kasih kepada siapapun dalam hidup tanpa pandang bulu. Setiap orang Katolik dipanggil dan diutus untuk sungguh memperlihatkan wajah Kristus melalui tugas dan panggilan yang ia gulati, supaya wajah Allah yang penuh belas kasih itu bisa dirasakan dan bisa dikenal oleh banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan untuk selalu melaksanakan perintah belas kasih bagi sesama kita. Kita menjadi sama bagi kita, sesama kita yang sungguh membutuhkan uluran tangan karena mengalami berbagai macam-macam persoalan dalam hidup. Kita diajak untuk menjadi sesama bagi yang menderita, bagi yang ditindas, bagi yang mengalami ketidakadilan, bagi yang tersingkir, dan sebagainya. Semoga mata iman kita selalu diterangi oleh Roh Allah, Roh Kudus, agar kita sungguh-sungguh mampu mengaktualisasikan iman kita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga terutama dalam tindakan yang konkret. Karena itu, kita jangan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi kita juga harus terutama
menjadi pelaku dari sabda itu sendiri. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.